Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengcopy atau mengambil bahan-bahan yang kita temukan di internet dengan cara men-scroll ke bawah ya. Jadi biasanya kalau kita ingin mendokumenkan tampilan ini kan ada scrollnya ya, scrollnya ke bawah. Tentu kalau kita ingin mencupliknya seperti biasa, bisa saja kita menggunakan print screen, dan tentu secara keseluruhan dari tampilan ini akan dicuplik dan kita bisa menyimpannya atau mengcopy pastenya ke dalam dokumen kita. Nah, bagaimana kalau misalnya dokumen ini selain dia punya scroll seperti ini, di dalam informasi itu juga ada scroll di dalamnya ya. Nah, ini kan yang menjadi menarik. Nah, tujuan saya sebenarnya pada kesempatan kali ini adalah ingin mengambil bagian dalam, karena yang saya butuhkan adalah nama-nama mahasiswa yang ada di sini. Sedangkan informasi yang di luar tentang identitas ya tentu saya tidak terlalu membutuhkannya ya, dalam arti bahwa ini tentu bisa saya mencupliknya lalu memprint outnya. Tetapi karena memang yang saya butuhkan adalah nama-nama mahasiswa yang ada di sini, supaya bisa terlihat semua bahwa ada 39 orang, maka tentu ini yang kita perlu pikirkan bagaimana caranya. Nah, saya terbiasa menggunakan aplikasi ini dia, Festoon Chapter. Pada Festoon Chapter pernah saya bahas pada video-video sebelumnya tentang menu-menu ini. Untuk keperluan ini kita akan menggunakan fasilitas ini ya, capture scrolling window, atau kita bisa menggunakan Control Alt Print Screen untuk mengaktifkan fungsi ini. Nah, saya akan mencobanya dan kita akan melakukan dua hal. Kita bisa melihat perbedaannya seperti apa. Namun sebelumnya ya tentu yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan fitur itu adalah dimulai pada batas mana, bagian atasnya apakah mau mengambil secara keseluruhan sampai ke bawah ya, atau hanya di bagian ini saja. Nah, kita akan mencontohkan tentu untuk dokumen-dokumen yang dianggap penting, mungkin judulnya itu menjadi penting buat kita. Nah, saya akan meletakkannya di sini lalu akan men-scroll dengan cara yang pertama, scroll. Nah, ini belum aktif. Ini belum aktif. Ketika saya mengklik satu kali, maka ini akan dimulai. Ini dia, dan akan bergerak ke bawah. Nah, coba lihat, dia akan berhenti pada batas bawah ya. Nah, itu dia sudah selesai, dan kita sudah mendapatkan satu file di dalam Festoon. Nah, ini dia, ini tampilannya. Nah, tentu pada bagian ini saya tidak bisa men-scroll karena ini hanya mencapture tampilan ya. Nah, itu dia, jadi keperluan saya belum terpenuhi. Tetapi keperluan pertama saya mendokumenkan tampilan ini sudah tidak ada masalah ya. Tentu kita sudah bisa menjadikannya bagian dari pelaporan kita atau untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Tentu ketika kita ingin menyimpannya, aplikasi ini menyiapkan ekstensi ya. Nah, saya tidak akan membahas itu dulu. Nah, yang kedua adalah saya akan kembali ke tampilan ini. Saya punya tujuan ingin mengambil ini saja. Nah, tadi sebelumnya kita mengkliknya di bagian luar, maka yang di scroll adalah scroll yang ada pada bagian luar. Nah, kalau untuk di dalam tentu kita sudah bisa tebak, tentu di bagian di sini juga. Nah, dan saya tidak perlu judulnya ya, karena kapan judulnya saya ambil, bisa saja dia di sini. Saya letakkan dia di oh ya, tapi yang ini tidak terlihat ya, scrolling di sini. Nah, pastikan scrolling itu terlihat untuk diklik, karena kalau saya diklik ini akan berjalan ke bawah. Jadi tentu dia bisa mengambil sampai pada batas ini. Seandainya pada bagian atasnya ini masih terlihat, maka tentu ini juga bisa dilakukan mengklik bagian ini, dan itu bisa kita dapatkan ya. Nah, cara ini pun sebenarnya bisa kita tingkatkan. Tampilan ini yang kita kecilkan dengan mencoba menekan tombol Ctrl minus ya. Ini jadi kelihatan pada bagian atas ini persentase dari ukurannya itu akan menjadi berkurang. Ini akan kelihatan
Nah, sepanjang tampilan ini masih cukup cantik untuk kita lihat, ini bisa tercuplik semua, jadi tampilan atasnya juga kita dapat, ini juga kita bisa dapatkan. Nah, mari kita buktikan untuk cara yang ini ya. Kita akan kembali mengaktifkan ini karena ini sudah aktif, ikon pada bagian atasnya tidak terlihat lagi. Nah, kita bisa masuk di bagian capture ya, atau saya biasanya dengan lidah biasa saya capture ya. Ini mengklik ini capture scrolling window. Oke. Nah, di bagian ini kalau saya mengklik di sini, ini akan kembali melakukan hal yang serupa tadi. Nah, tentu jangan lagi itu yang saya lakukan, tetapi saya mengkliknya di sini, di scrolling yang ini ya. Nih. Maka yang di dalamnya akan bergerak ke bawah. Itu. Sementara tampilan ini tidak. Nah, apakah itu yang seperti itu yang kita inginkan? Atau belum memenuhi persyaratan? Nah, mari kita lihat hasilnya. Kalau cara yang seperti itu yang kita gunakan ya. Nah, ini coba lihat kode kurikulum, kode mata kuliah. Kode kurikulum ini double-double. Kenapa double-double? Karena dia tidak bergerak tampilannya, dan ini juga ternyata ini juga tidak sempurna. Nah, maka cara ini tentu ini juga tidak berhasil. Oke, kita gunakan cara yang ketiga. Sesuai ini tentu saya kembalikan terlebih dahulu 100%. Tampilannya saya tidak perlu butuhkan lagi. Tentu saya bisa menggunakannya, mencuplik bagian per bagian, mengambil ini dulu, lalu mengambil bagian di bawahnya, lalu saya gabungkan. Kalau saya mau tampilannya lebih indah, nanti kita bahas di video yang lain ya, untuk pembahasan seperti itu, bagaimana menggabungkan ini. Bagi yang belum tahu ya, nanti lihat video itu ya. Tentu ini harus dicuplik terlebih dahulu dalam cuplikan yang terpisah, lalu kita memfokuskan ke sini. Nah, saya akan meletakkan dia pada tampilan seperti ini. Lalu cara yang saya inginkan, saya harus memastikan bahwa dia tidak di sini, karena kalau tampilannya sudah di sini atau pada bagian tengah, tentu dia akan memulai men-scroll dan melanjutkan. Ya, tentu kita harus mengulang lagi karena bukan cara itu yang kita inginkan. Oke, saya akan meletakkan dia pada ini di halaman, di nomor yang pertama. Lalu cara yang sama, aplikasi yang kita aktifkan, lalu kita lakukan mengulang capture scrolling windownya atau control alt print screen-nya. Nah, ini dia, ini sudah terblok. Lalu centang, karena di sini ada scroll, jangan mengklik di luar tapi centang di sini. Nah, ini akan berjalan, kita bisa lihat sama-sama, dan kita akan melihat itu sampai pada batas paling bawah 39, dan hasilnya yang ketiga adalah ini. Kita akan melihat secara berurut. Ini dia. Jadi di sini yang kita lihat. Nah, yang sedikit yang kita lihat ada perubahan adalah ini, tombol scrollnya muncul di sini, dan muncul di bagian-bagian ini. Tetapi kita sudah mendapatkan nomor 1 secara berurut, nama-nama yang kita butuhkan tanpa ada pengulangan sampai di bagian akhir, karena ini berjalan scroll dan dia rekam ya. Nah, pada bagian atasnya kita bisa rapikan dengan ini, yang dot-dot yang ada di sini kita turunkan apakah sampai di situ. Pada bagian samping kalau kita tidak butuhkan, kita bisa tarik ke dalam supaya dia dibuang. Ya, ini namanya mengedit ya. Dan pada bagian ini juga di batas mana kita butuhkan, sampai di sini atau sampai di sini saja tidak masalah. Ini bisa kita ya, untuk sementara saya akan mempertahankan sampai di sini. Oke. Dan inilah menjadi dokumen. Bagian atas saya sudah rapikan, dan ini masih bisa kita turunkan kembali ketika kita tidak membutuhkan identitinya di atas ya. Saya rapikan kembali, dan bagian bawahnya juga harus kita pastikan di dotnya, tarik ke atas karena tentu ini kita tidak butuhkan. Boleh batas di sini, dan bisa juga di sini, tentu sesuai kebutuhan. Saya sudah bisa mencetaknya ya, memprint out di sini, dan ini akan menjadi dokumen saya sesuai yang saya butuhkan. Di mana dokumen aslinya sebelumnya adalah
seperti ini. Oke, jadi tampilan web yang kita tuju atau di mana sering kita bekerja atau yang kita mau capture ya. Nah, ini dia seperti ini. Nah, ini tidak terlihat semuanya, tetapi karena ini menjadi tujuan saya, maka ini yang di scrolling ke bawah. Saya kira itu menjadi pembahasan menarik untuk video ini. Bagaimana kita mengambil, mendokumenkan tampilan-tampilan yang ada di internet yang kadang sulit atau mungkin kita dan sangat kita butuhkan menggunakan aplikasi Facetune Editor. Selamat berlatih, semoga aplikasi ini bermanfaat buat Anda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.